Selamat datang kembali di channel YouTube Al-Hanan Komputek. Video kali ini kita lanjutkan materi pemrograman Android. Di sini kita akan menggunakan sebuah contoh menggunakan database SQLite. Database adalah suatu pengorganisasian data dengan tujuan agar dapat dimanipulasi dan diperoleh dengan cepat dan mudah. Android menyediakan SQLite. Database tersebut bersifat relasional, artinya data di database disusun dalam bentuk tabel yang terdiri atas baris dan kolom. Nah, secara umum operasi yang dilakukan di database meliputi pembuatan database, pembukaan database, penyisipan data di tabel, pengubahan database, kemudian penghapusan data di tabel, dan penutupan database. Nah, seperti di layar nampak tampilan dari Android emulator. Kita akan membuat sebuah aplikasi menggunakan SQLite. Di sini terdiri dari input dari 3 field. Yang pertama adalah nama lengkap. Nah, kita contohkan saja di sini, misalnya Budi. Untuk jenis kelaminnya kita checklist di sini. Ini berupa checkbox pria. Nah, tanggal lahirnya ini misalnya saja ya. Kemudian 01 tanggal, jadi tahun, bulan, dan tanggal. Klik tombol simpan, maka data telah disimpan. Satu record. Nah, berikutnya kita coba kembali Cici. Nah, untuk jenis kelamin wanita kita tidak checklist di sini karena yang pria baru kita checklist. Nah, seperti ini, tanggal lahir 2021 ya, 0202, simpan. Data telah disimpan. Kita coba beberapa record lagi. Oke, Budi, kemudian ini Cici, dan ini Didi, laki-laki, tahun 2000 misalnya, 0202, simpan. Nah, terakhir kita coba lagi Egi. Nah, kayak ini, perempuan, kita tidak checklist. Kemudian tahunnya adalah 2019, 10 simpan. Ini contoh. Nah, ini datanya ditampung dalam bentuk list view. Nah, bisa kita scroll untuk melihat record yang lain. Nah, bagaimana cara membuat aplikasi seperti ini dengan menggunakan SQLite? Ini adalah video bagian pertama. Karena di bagian pertama ini kita hanya membuat aplikasi untuk menyisip atau insert data. Nah, kita akan lakukan demonstrasi atau kita buat ulang dari awal. Silakan disimak baik-baik ya, jangan ada bagian yang di skip agar mudah di dalam memahami dan melakukan praktikum. Oke, langsung saja. Nah, ini kita akan close dulu semuanya, close all. Seperti biasa kita buat sebuah aplikasi baru ini dengan menggunakan Java Eclipse. Misalnya namanya adalah Android SQLite. Oke, kemudian nah ini langsung saja next. Saya akan beri namanya SQLite. Oke, nah seperti ini. Kemudian untuk foreground colornya itu silahkan disesuaikan nanti dengan selera masing-masing. Oke, next, finish. Nah, ini kita akan membuat kembali dari awal seperti yang dicontohkan atau tampilan dari emulator ini. Nah, ini hello world kita hapus saja, Ctrl S untuk menyimpan. Nah, yang pertama kita akan ambil text view ya. Ini langsung saja text view yang medium. Nah, ini kemudian kita pilih untuk menampung field nama. Di sini kita menggunakan edit text. Nah, seperti ini. Edit text. Selanjutnya kita menggunakan field untuk jenis kelamin. Nah, ini text view-nya. Selanjutnya untuk jenis kelamin ini kita menggunakan checkbox. Ya, oke, seperti ini. Nah, selanjutnya untuk teks tanggal lahir.
tanggal lahir. Sedangkan untuk menampung datanya kita menggunakan edit text. Oke. Nah, berikutnya kita ambil tombol simpan atau button untuk menyimpan hasil insert data. Selanjutnya kita akan gunakan seperti contoh ini adalah list view. Nah, seperti ini list view. Nah, gini ya. Ctrl S dulu kita simpan untuk melihat perubahannya. Nah, klik kanan edit text, kita ganti dulu teksnya menjadi nama lengkap. Oke. Selanjutnya ini adalah teksnya adalah jenis kelamin. Kemudian ini tanggal lahir, kita rubah dulu semua teksnya. Tanggal lahir dalam kurung tahun, kemudian bulan, kemudian tanggal. Button kita ganti teksnya menjadi simpan. Ctrl S. Nah, seperti yang dicontohkan ini. Nah, selanjutnya kita akan ganti ID ya. ID ini berfungsi untuk membedakan antara satu ID dengan ID yang lain atau satu komponen dengan komponen yang lain. Nah, untuk yang pertama klik kanan di nama lengkap, edit ID. Text view 1 kita ganti menjadi text view nama. Sedangkan untuk edit text satunya kita ganti menjadi edit text nama. Untuk jenis kelamin sendiri kita ganti text view 2 menjadi gender ya, jenis kelamin. Nah, seperti ini. Kemudian checkbox kita ganti menjadi checkbox pria, sedangkan teksnya kita ganti menjadi pria. Oke. Nah, selanjutnya untuk tanggal lahir klik kanan lagi, edit ID, text view 3 menjadi TG lahir, dan edit text 2 kita ganti menjadi TG lahir. Kemudian untuk tombol simpan, edit ID, button 1 atau button 1 kita ganti menjadi button simpan. Sedangkan untuk list view 1 kita ganti menjadi list view DB. Ctrl S untuk menyimpan. Nah, seperti ini. Kira-kira sudah selesai apa yang kita gunakan komponen paletnya sesuai dengan tampilan emulator ini. Nah, selanjutnya untuk pemberian warna agar tidak monoton putih saja, seperti biasa saya akan menggunakan sebuah bantuan website namanya HTML Color Codes. Jadi materi-materi sebelumnya pun saya menggunakan atau mengambil color di website ini. Kemudian kita ganti dulu warnanya, backgroundnya agar tidak putih saja. Oke, kita simpan. Kemudian untuk list view-nya agar lebih jelas berbeda sedikit dengan yang komponen lainnya. Nah, ini dia, kita ganti seperti ini. Silakan nanti disesuaikan saja warnanya sesuai dengan selera masing-masing. Nah, oke, seperti ini. Oke, Ctrl S. Nah, artinya sudah selesai tahap desain layoutnya. Perhatikan adalah susunan di dalam outline-nya. Nah, ada ID yang diganti ya agar membedakan komponen palet yang satu dengan yang lainnya. Kita coba dulu, kita klik kanan, run as Android application. Kita akan jalankan dulu program ini untuk melihat hasilnya sebelum kita tambahkan codingnya. Nah, seperti ini. Kira-kira sudah nampak gambaran singkatnya bahwa program ini sudah bisa kita jalankan. Nah, tinggal kita membuat atau menambahkan codingnya, program Java-nya agar bisa bekerja sesuai dengan apa yang kita harapkan. Nah, seperti ini. Oke, tahap pertama pembuatan desain layout sudah selesai. Oke, agar lebih memudahkan di dalam memahami ini, nah silakan kita lihat di dalam
subfolder src. Nah, di sini adalah paket explorernya. Kita akan menulis coding atau program Java-nya di sini. Nah, yang pertama kita akan membuat namanya adalah konstanta. Nah, di sini skripnya sudah saya siapkan ya untuk mempersingkat durasi. Silakan nanti dapat di copy atau diunduh. Akan saya tempatkan atau saya sematkan linknya di kolom teratas pada kolom komentar atau di deskripsi video. Silahkan nanti di download atau diambil per programnya. Oke, cara membuatnya adalah klik di sini, klik kanan, kemudian klik new, kemudian pilih kelas. Kita akan membuat kelas konstanta. Oke, nama filenya adalah konstanta. Lihat di dalam paketnya sesuai dengan yang kita pilih ya. Nah, seperti ini di sini. Sesuai dengan paket explorer yang kita buat ketika kita membuat program ini di awal. Nah, seperti ini. Nah, jadi saya akan copy saja. Jadi konstanta ini merupakan kelas bernama konstanta yang digunakan untuk mendefinisikan sejumlah konstanta yang dipakai untuk mengakses database. Nah, saya akan copy saja contohnya ini ya, sehingga mempersingkat waktu. Nah, seperti ini. Oke, kita paste aja sini. Nah, Ctrl S untuk menyimpan. Nah, di sini adalah nama database-nya adalah DB karyawan. Kemudian versi database-nya adalah versi 1, versi 2 dan seterusnya. Kemudian nama tabelnya adalah karyawan, sedangkan ID-nya atau kolom atau field yang kita gunakan adalah ID untuk ID karyawan. Nama untuk nama karyawan pria. Nah, ini merupakan isian default untuk gender karyawan. Kemudian tanggal lahir karyawan yang isinya adalah tanggal lahir. Nah, seperti itu. Kemudian yang berikutnya kita akan membuat sebuah kelas DB helper. Nah, kelas ini mewarisi SQLite Open Helper, ditujukan untuk menangani pembuatan database dan pembuatan tabel. Caranya sama seperti membuat konstanta tadi. Klik kanan, new, kemudian pilih kelas. Namanya adalah DB helper. Nah, seperti ini. Kemudian klik finish. Nah, sudah terbentuk seperti ini. Ya, ini library-nya silakan disesuaikan ya. Saya copy aja di sini. Ya, sekali lagi nanti bisa dilihat contohnya di download. Linknya saya taruh di deskripsi video atau saya sematkan di komentar teratas pada kolom komentar. Nah, selanjutnya karena ini adalah mewarisi dari SQLite Open Helper, maka dia extensnya ke SQLite Open Helper. Nah, seperti ini. Saya akan copy saja. Selanjutnya ini perintahnya saya copy juga ya. Nah, Ctrl S untuk menyimpan. Pastikan tidak ada yang error atau tanda merah. Nah, selanjutnya kita akan buat lagi nama kelasnya adalah DBase. Kelas ini menyediakan sejumlah metode untuk memudahkan dalam pembuatan aplikasi yang mengakses database. Klik kanan ya, sekali lagi klik kanan di paket explorer ya. New, kemudian kelas namanya adalah DBase. Ya, kemudian klik finish. Nah, ini import library-nya ya, saya copy juga. Nanti disesuaikan. Kemudian nah, ini hati-hati dalam melihat penggalan programnya supaya tidak terjadi kesalahan. Nah, seperti ini. Saya copy aja seluruhnya. Oke, Ctrl S. Oke, berikutnya adalah program utama di main activity Java-nya. Nah, ini merupakan program intinya untuk menampilkan layout-nya. Nah, seperti biasa untuk library-nya ini saya sesuaikan aja di sini. Nah, saya paste aja. Kemudian kita pilih yang ini, extend-nya, copy. Oke, kita susun kembali. Oke, Ctrl S untuk menyimpan. Nah, agar sama yang ini kita tidak gunakan, kita hapus. Nah, Ctrl S.
kita jarakkan di sini. Nah, ini kita akan copy saja. Nah, dari buat objek database, kemudian untuk menampilkan database, buat array dinamis, kemudian taruh lari di list view. Ya, jadi ini kita sekaligus saja memuatnya. Nanti juga akan bisa kita gunakan untuk bagian video berikutnya di dalam melakukan pencarian, update, dan penghapusan data. Nah, di sini untuk layout activity main, ya, ini di sini kita copy aja. Oke, kita copy, kita ambil dari objek ini. Nah, ini dia. Oke, sampai di sini copy. Nah, ini enter di sini, paste di sini. Nah, seperti ini kita tarik lagi ke atas supaya tidak jauh jaraknya. Nah, kita simpan. Oke, pastikan tidak ada bagian yang merah atau bagian errornya. Nah, di sini sudah selesai tahap penulisan coding atau programnya sesuai dengan apa yang kita harapkan. Nah, tahap berikutnya adalah kita coba jalankan dan kita coba uji coba dengan menggunakan Android emulatornya. Oke, seperti biasa, klik kanan, pilih Run as Android Application. Langsung aja kita eksekusi. Kita coba ya, kita akan lakukan pengisian terhadap database yang sudah kita siapkan ini ya, dari layout yang sudah kita desain. Nah, nama lengkap ya, kita coba ulang seperti ini. Jenis kelamin pria, tanggal lahir ya 2019, 10 simpan. Oke, alhamdulillah data telah disimpan dan berhasil kita menyelesaikannya. Kemudian budi ya, pria 2018 0909, ini contoh saja, simpan. Kemudian cici wanita, kalau wanita tidak perlu di checklist. Kemudian 2019 11, klik tombol simpan. Oke, kemudian kita coba satu lagi, Didi 2017 0404, kita acak saja, simpan. Nah, seperti ini datanya sudah tersimpan di list view database dan disimpan di dalam SQLite. Nah, seperti inilah cara pembuatannya. Nanti akan kita lanjutkan pada video berikutnya bagaimana cara pencarian berupa keywordnya. Kemudian kita dapat melakukan update atau perubahan data dan juga dapat melakukan penghapusan data di tabel dengan merupakan delete record. Nah, seperti itu. Demikian mungkin penjelasan singkat di dalam pembuatan database menggunakan SQLite ini. Ya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Sampai jumpa pada video yang berikutnya.